Assalamualaikum. Hai guys. Kenalin nih, namaku Zimiati Arya Hiyatul Hasna, biasa dipanggil dengan Arya. Atau kalau kalian mau manggil aku dengan Zimiati atau Hasna, boleh juga. Aku dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan prodiku adalah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau biasa disingkat dengan PGMI. Salah satu mata kuliahku adalah Ilmu Pendidikan Islam. Nah, pada saat ini aku dan teman kelompokku bertanggung jawab mengenai konsep fitrah manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Maka, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai fitrah manusia dalam penciptaannya dan sifat-sifat manusia menurut fitrahnya. Stay tune ya guys. Langsung saja, materi yang pertama yang akan aku jelaskan yaitu mengenai fitrah dalam penciptaan manusia. Nah, di dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai fase-fase penciptaan manusia yang secara detail. Dan ternyata hal tersebut telah terbukti dengan penemuan para peneliti ilmiah embriologi. Secara komprehensif, Umar Shihab memaparkan bahwa proses penciptaan manusia terbagi dalam beberapa fase. Dan fase awal penciptaan manusia yaitu berupa tanah. Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 59 yang berbunyi Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah Subhanahu wa taala seperti penciptaannya Adam. Dia menciptakannya berupa tanah. Dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah hal itu. Nah, dari ayat tersebut dapat diambil bahwa manusia diciptakan dari tanah, yakni disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita sebagai keturunannya Nabi Adam juga berasal dari tanah. Dan yang kedua, sperma atau ovum yang merupakan cikal bakal terbentuknya manusia, yakni bersumber dari saripati makanan yang berasal dari tanah. Nah, hal tersebut dalam Al-Quran disebut dengan istilah nutfah. Kemudian, sperma atau ovum tersebut akan menyatu dan menetap dalam rahim, sehingga berubah menjadi embrio. Dan embrio tersebut akan berubah menjadi segumpal daging. Dan embrio yang telah mengeras dan menguat akan berubah menjadi tulang belulang. Kemudian akan berubah menjadi daging. Dan fase terakhir yaitu peniupan ruh. Pada fase ini, embrio telah berubah menjadi bayi yang mulai bergerak. Dan setelah semua fase-fasenya sempurna, maka lahirlah seorang bayi ke alam dunia ini. Dan fase-fase ini juga telah tercantum dalam surah Al-Hajj ayat 5. Menurut pandangan Islam, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadian yang suci dan murni. Manusia menurut fitrahnya yaitu beragama tauhid, mengakui dan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Maka setiap manusia yang tidak beragama tauhid, maka sesungguhnya hal tersebut tidaklah wajar. Dan hal tersebut biasanya disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang membawa dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dikutip dari hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan aku jelaskan yaitu mengenai sifat-sifat manusia menurut fitrahnya. Al-Quran telah menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat-sifat yang baik dan buruk, karena di diri manusia ada yang namanya akal dan nafsunya. Secara garis besar, sifat-sifat manusia terbagi menjadi dua, yaitu sifat terpuji atau mahmudah dan sifat tercelah atau mazmumah. Contoh dari sifat-sifat mahmudah atau terpuji yaitu yang pertama adalah taubat. Taubat adalah meninggalkan segala perbuatan tercela yang diniatkan semata-mata hanya karena Allah, menyesali perbuatan tersebut dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua adalah khauf. Khauf artinya sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan khawatir akan azab yang akan ditimpa kepadanya. Dan yang ketiga adalah zuhud. Zuhud artinya berpaling dari sifat-sifat yang dunia dan fokus pada akhiratnya. Yang keempat adalah sabar.
Sabar artinya dapat menahan diri dari emosi dan keinginannya, serta dapat bertahan dalam situasi yang sulit dan tidak mengeluh. Yang kelima adalah syukur. Syukur artinya menyadari bahwa segala kenikmatan yang ada dalam dirinya, baik lahir maupun batin, semuanya berasal dari Allah SWT dan merasa senang akan nikmat tersebut. Dan yang keenam adalah ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakan segala sesuatu hanya mengharapkan ridhonya Allah, semata-mata hanya karena Allah, bukan karena tujuan dan maksud lainnya. Dan yang ketujuh adalah tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah. Yang kedelapan adalah mahabbah. Mahabbah adalah mencintai Allah SWT secara mendalam dan bersungguh-sungguh untuk menjaga dirinya dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Yang kesembilan adalah tawadu. Tawadu adalah rendah hati dan tidak sombong. Yang kesepuluh adalah qanaah. Qanaah adalah sikap rasa menerima segala sesuatu yang dimilikinya dan menjauhkan diri dari sikap yang tidak puas atau rakus. Sifat yang ke-11 yaitu taat. Taat artinya tunduk dan patuh baik pada Allah, Rasulullah maupun ulul amri atau pemimpin. Dan yang ke-12 yaitu bekerja keras. Bekerja keras artinya bekerja dengan sungguh-sungguh demi mencapai suatu tujuan disertai dengan berserah diri kepada Allah, baik dengan kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Nah, selain itu juga ada sifat-sifat tercela, yakni contohnya yaitu 1. Ghadab. Ghadab adalah marah walaupun dengan hal-hal yang kecil, yang sepele. Dan yang kedua adalah hasad. Hasad adalah iri dengki kepada orang lain yang mendapatkan kenikmatan, serta merasa senang jika orang lain itu susah. Dan yang ketiga adalah dendam. Dendam adalah keinginan keras untuk membalas kejahatan orang lain. Yang keempat adalah munafik. Munafik adalah orang yang menyembunyikan kekafirannya. Dan yang kelima adalah ghibah. Ghibah adalah perilaku menggunjing seseorang dan menjelekkan kehormatannya. Yang keenam adalah namimah. Namimah adalah mengadu domba atau menyampaikan berita kepada 2 orang atau lebih dengan maksud untuk memperkeruh atau merusak hubungan keduanya. Yang ketujuh adalah takabur. Takabur adalah berbangga diri dan merasa lebih baik dari orang lain. Dan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, adalah fitnah. Fitnah adalah informasi bohong mengenai seseorang yang bertujuan untuk menjelekkan orang tersebut. Nah, ini tadi adalah penjelasan dari aku mengenai fitrah dalam penciptaan manusia dan sifat-sifat menurut fitrahnya. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasanku dari awal sampai akhir. Sekian, terima kasih. Bye-bye.